Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kita kembali mengomentari video dari Respres itu yang judul Sok Tahu. Kita langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas dan meluruskan pengajaran dari Ustadz Felix Xiao. Sudah ada beberapa video saya yang sebelumnya. Silakan nonton pengajarannya tentang Ustadz Felix Xiao. Banyak banget yang salah dan Ya, bukan banyak banget yang salah. Louis yang gagal paham. Apa yang Ustadz Felix Xiao sampaikan, ya A dikira Louis B. Jadi sebenarnya bukan banyak salah pengajarnya, Louis yang gagal paham guys. Itu saya udah buat videonya juga, komentari dia. Anda bisa tonton video itu di channel saya. keliru yang saya sudah luruskan. Kali ini yang saya akan bahas bahwa Pak Felix Xiao ini berpikir bahwa Adam dan Hawa itu diusir dari surga menuju Taman Eden, dan kita akan fokus membahas di bagian itu. Sebenarnya saya sudah pernah membahasnya, tapi kali ini saya ingin membahasnya untuk lebih detail lagi dalam beberapa hal ya. Jadi kita akan nonton aja videonya terlebih dahulu guys. Selesai di situ kita bisa punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nih, teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia itu karena mereka dalam masa menjalani hukuman diusir oleh Tuhan. Nah, statement kata turun ke dalam dunia ini menunjukkan pandangannya bahwa berpikir dalam Katolik mungkin atau Kristen bahwa Taman Eden itu ada di surga gitu. Makanya dia turun ke dunia. Di situ Ustadz Felix tidak ada ngomong tentang Taman Eden ya. Dia cuma bilang diusir ke dunia gitu. Jadi Louis ini dia suka menambah-nambah kata-kata orang gitu guys. Orang nggak ada ngomong tentang Taman Eden gitu di situ ya, komentar tadi gitu kan. Nah, ya ngomong Taman Eden gitu, ini nggak nyambung gitu kan. Padahal itu sekali lagi saya katakan itu adalah perspektif dari Muslim ya. Saya tidak akan masuk ke sana. Tapi karena Ustadz Felix Xiao mengatakan ini dalam Katolik ataupun ya dalam Kristen Katolik lah, jadi saya berhak dan wajib juga untuk meluruskannya supaya nggak terjadi kesalahpahaman. Justru Anda yang gagal paham gitu. Apa sih yang diluruskan Louis? Anda tuh yang gagal paham. Jadi Anda yang harusnya luruskan diri Anda sendiri gitu. Dari kegagal pahaman Anda itu. Kalau Bapak Ibu semuanya yang kaum muslim berpikir bahwa Eden itu ada di surga, silakan. Saya tidak masuk ranah sana sekali lagi. Tapi saya mau membahas berdasarkan Alkitab supaya teman-teman paham bahwa Taman Eden itu bukan di surga, guys. Taman Eden itu ada di bumi. Nah, mari ikuti pembahasan saya. Dan juga untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan nanti bertanya. Mari kita lanjut aja ya. Oke, yang pertama yang kita harus tahu bahwa Taman Eden terletak di sebelah timur. Nah, ini menunjukkan arah di timur. Jadi kalau berbicara mengenai timur berarti ada titik lokasi yang diketahui. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai surga ya jelas kita nggak tahu ya. Atau orang konteks Yahudi itu pasti berpikir surga itu di atas begitu. Seperti Ko Felix tadi yang mengatakan bahwa manusia turun ke bumi karena surga ada di atas. Tapi persoalannya dalam teks ini adalah yang kata yang dipakai adalah di sebelah timur. Kejadian 2 ayat yang ke-8 dikatakan selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Jadi posisi Taman Eden ini terletak di sebelah timur. Entah di sebelah timur apa dan lain sebagainya. Yang jelas ini menunjukkan satu lokasi di sebelah timur. Kita akan lanjut. Kata sebelah timur itu di dalam bahasa Ibrani memakai kata kedem ya. Mikedem. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu is atau menunjukkan satu geografi, tempat geografi yang ada di sebelah timur. Seperti misalnya dalam Kejadian 25 ayat 6, dalam Kejadian 29 ayat 1, dalam Kejadian 10 ayat 30, dan saya akan mengambil satu contoh. Dikatakan di sini di dalam Kejadian 25 ayat 6, tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian, kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur.
Jadi anak-anak dari Abraham dan juga anak-anak dari gundik ya, maksudnya dari budaknya itu dikasih semua harta benda, suruh pergi ke daerah timur begitu. Jadi memang timur ini menuju satu ke lokasi dan arah pada zaman atau konteks orang-orang Yahudi pada waktu itu. Jadi kalau ini berbicara mengenai surga, jelas ini nggak nyambung guys. Karena ya tidak pernah dikatakan surga itu ada timur, utara, selatan, ada nggak gitu. Oke, kita akan lanjut. Alasan saya yang kedua kenapa Taman Eden itu bukan di surga tapi di bumi adalah di Taman Eden tumbuh pohon. Nah, di dalam Kejadian pasal 2 ayat 9 dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Perhatikan baik-baik loh. Tuhan menumbuhkan di situ berbagai macam pohon. Mungkin di situ ada pohon beringin, ada pohon sawo, pohon matoa, pohon kelengkeng, mungkin di situ juga ada pohon-pohon rambutan, mangga. Yang jelas di situ banyak sekali pohon dan dikatakan ditumbuhkan dari mana di situ. Kalau kita baca baik-baik di pasal 2 ayat 9 ini, ditumbuhkan dari bumi. Jadi jelas pohon-pohon yang ada di sini adalah berada di bumi. Kecuali dibilang di sini lalu Luis nggak ngerti bahasa Indonesia. Dari bumi bukan di bumi ya. Misalnya saya numbuhkan pohon-pohon di Pekanbaru ya. Saya lalu saya tumbuhkan berbagai-bagai pohon dari Padang gitu. Berarti saya ambil pohon dari Padang, saya tanam di Pekanbaru gitu. Kata di dan dari itu suatu kata yang berbeda. Ya, kenapa dikatakan dari bumi? Berarti itu tempatnya bukan di bumi, tapi pohonnya diambil dari bumi gitu loh guys. Berarti ini jelas Taman Eden ini bukan di bumi. Kalau dikatakan lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon di bumi, oke, gitu. Tapi ini kan berbagai-bagai pohon dari bumi guys. Di pohon itu ya pohon-pohon yang sama dengan bumi, diambil dari bumi gitu loh. Gitu loh guys. Ini Luis nih sekali lagi apa? Dan lagi mengenai arah ya timur tadi itu ya. Itu juga nggak merujuk mengenai arah arah yang apa spesifik seperti kita katakan guys. Nah, gini. Anda bayangkan coba. Bumi kan bulat ya. Coba kita bayangkan tentang bumi bulat. Kalau Anda melangkah terus ya, pesawat ya. Pesawat ini terbang terus dari bumi ini kan bulat nih, ya kan? Pesawat terbang terus ke timur. Dan pesawat ini nggak mengambil ketinggian yang sama ya, tapi dia jalan lurus saja gitu. Ya. Karena pesawat ini kan mengikuti dari bumi, terbangnya mengikuti dasar bumi, daratan bumi, sehingga dia akan menerapkan namanya ketinggian. Misalnya ketinggiannya maksimal adalah 10.000 kaki. Nah, dia akan bertahan di situ. Jadi dia gimana pun dia akan mengikuti keliling bumi. Tapi coba pesawat itu lurus terus gitu, tidak mengikuti keliling bumi gitu. Tidak mengikuti gravitasi. Dia akan sampai ke arah timur, guys. Nah, jadi sekali lagi arah timur ini bukan berarti suatu tempat di bumi gitu. Di sini ada dua bukti ya. Jadi bukti pertama yaitu arah timur bukan berarti suatu tempat di bumi gitu. Yang kedua, ini katakan berbagai pohon dari bumi. Jadi sekali lagi ini pohonnya dari bumi, bukan pohonnya di bumi gitu guys. Jadi ini sekali bukan bumi, tapi suatu tempat yang namanya di luar bumi tentunya. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari surga ya oke lah. Tapi kan bumi di sini. Yang menarik dan yang kalau lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari surga, ya kan? Dari surga. Berarti tempatnya bukan surga gitu. Misalnya di bumi Allah menumbuhkan berbagai pohon dari surga, ya kan? Yesus kan katanya datang di surga, dari surga. Berarti Yesus datang dari surga. Berarti Yesus di mana? Di surga? Enggak, di bumi. Gitu loh logikanya. Ya. Yesus datang dari surga. Berarti Yesus bukan di surga, di bumi sekarang ketika itu terjadi gitu. Atau Yesus pergi dari bumi gitu, ya kan? Berarti Yesus bukan di bumi gitu, ya kan? Dia pergi dari bumi, asalnya di bumi gitu, ya kan? Jadi sekali lagi ya, Yesus ini nggak bisa bedakan antara kata dari dan di gitu. Ya, ketika katakan tadi kan lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari surga. Ya, berarti itu bukan di surga,
pohon yang diambil di surga, ditanam di mana? Bisa di bumi, bisa di Mars. Jadi jelas ini bukan di bumi ya, ini pasti di suatu tempat yang lain selain bumi. Dan itu adalah tentunya di surga. Baik untuk dimakan buahnya. Jadi Taman Eden itu tumbuh pohon-pohonan yang bisa dimakan, tetapi perhatikan di sini. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah loh, mereka itu ini posisinya belum makan buah pengetahuan. Tetapi dikatakan ternyata buah pengetahuan dan pohon kehidupan itu tumbuh dari bumi, guys. Masa Adam dan Hawa ada di surga lalu tergoda dengan pohon yang ada di bumi? Nah, ini kan keliru cara berpikir. Sekali lagi ya, ini dari Luis, bukan di. Pohon itu dari bumi. Ya. Jadi kalau dari bumi, berarti itu bukan bumi. Pohonnya dari bumi, berarti itu di surga gitu loh, guys. Gimana sih Luis di bahasa Indonesia parah banget guys, serius. Dia pemahaman bahasa Indonesia sama parah banget dari dulu sering komentar ini, guys. Akhirnya, kita akan lihat pohon kehidupan itu apa sih? Pohon kehidupan itu bisa dikaitkan dengan hidup kekal ya. Kejadian 3:22, Wahyu 2 ayat 7. Umat Allah akan menikmati pohon kehidupan di langit biru dan bumi baru. Langit biru, langit baru dan Gini guys ya, kalau dikatakan umat Allah akan nikmati pohon kehidupan di langit baru dan bumi baru, bukan berarti itu arti hidup kekal gitu. Pohon kehidupan gitu kan. Karena gini, di surga nanti ya, di langit dan bumi baru, di surga nanti itu kita hidup kekal tanpa memakan sesuatu gitu. Jadi kalau kita nggak makan pohon kehidupan kita mati dong? Enggak, orang memang udah hidup kekal gitu guys. Jadi kekal itu memang alam sebagian kita dalam keadaan hidup kekal di nanti di akhirat, bisa di surga maupun dunia, di surga maupun neraka. Cuman di neraka kita hidup kekal, dan artinya kita mati hidup lagi disiksa gitu kan. Di surga enggak. Jadi itu hidup kekal itu bukan suatu syarat. Bukan berarti ada makan pohon kehidupan baru ada kekal. Kalau enggak ada kekal gitu, enggak. Jadi enggak ada hubungan antara pohon kehidupan dengan hidup kekal ya. Karena ini enggak ada relevansinya gitu. bumi baru, Wahyu 2 ayat 7, 22 ayat 2. Tapi ini dikaitkan mengenai itu hidup kekal. Makanya waktu itu dihalang-halangi, jangan sampai mereka Jadi misalnya gini umat Allah akan menikmati pohon pohon semangka di langit baru dan bumi baru. Jadi nggak ada hubungan sama kekekalan di situ. Ya. Kecuali kalau dikatakan pohon kehidupan yang membuat kekal. Oke. Ini sih tidak ada keterangan apakah pohon kehidupan membuat kekal apa tidak gitu. Ini tafsirannya yang tidak, ini sangat tidak relevan. hidup abadi dan lain-lain, bukan begitu. Tapi yang kedua adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, inilah yang dilarang makan. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat dirancang untuk menguji ketaatan manusia. Kejadian 2 ayat 16. Kalau kita lihat, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Jadi pohon ini ditempatkan di bumi bersama dengan pohon-pohon yang lainnya. Supaya ini bisa Lagi bukan di bumi ya, dari bumi. Ya, dari bumi, bukan di bumi. Di sini suka mengubah kata-kata dalam Alkitab sendiri guys. Kata-kata jelas adalah dari bumi dikatakan di bumi. Ini memang kebiasaan mengubah kata, terus nggak ngerti bahasa Indonesia, ini parah banget guys. Jadi ujian bagi Adam dan Hawa, taat nggak sih sama Tuhan? Ketika dikasih aturan itu taat nggak sih? Misalnya kayak Adam, misalnya bos kita bilang jangan hari ini pulang cepat, tapi kalian pulang cepat, artinya kalian nggak taat sama aturan dari bos. Sama kayak ini, Tuhan bilang jangan makan, tapi mereka makan dan itu dianggap sebagai dosa. Tapi ingat, ada ancaman ya. Apabila engkau makan, engkau akan mati. Ada ancaman di situ, sama kayak kalau bos kan. Apabila engkau apabila engkau makan di luar jam kerja, di jam kerja gitu kan, maka engkau akan dipecat. Ada ancaman di situ, itu dipecat. Jadi apakah berlaku apa tidak? Apakah itu hoax apa tidak? Ini ketika karena melanggar aturan, dia makan di jam kerja. Kalau bos mengatakan nanti ancam dengan kau akan dipecat, beneran dipecat. Kalau enggak itu berarti bosnya tidak konsisten atau bosnya bohong gitu. Kalau di sini kalau dikatakan diancam maka kalian akan mati, ya mereka seharusnya mati betulan ketika mereka makan buah itu gitu.
Karena di situ bukan hanya ujian saja, tapi ada ancaman di baliknya. Itu Allah bilang kau memakannya, engkau akan mati. Dan faktanya apakah mereka mati? Tidak. Berarti sini ada yang salah di sini. Ya. Jadi jelas ini berarti Tuhan berbohong berarti. Karena faktanya ancaman itu tidak terbukti kan. Mereka tidak mati gitu. Dan akhirnya mereka mengalami dosa dan diusir dari Taman Eden, bukan dari surga loh guys. Nah, jadi jelas ini menunjukkan bahwa pohon ini tumbuh di bumi dan berarti Taman Eden itu ada di bumi guys. Selanjutnya, Nyambung. ya, alasan saya adalah di Taman Eden mengalir sungai. Nah, perhatikan. Di Taman Eden ternyata ada aliran sungai. Kejadian 2 ayat 10-14 katakan ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membahasi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi ada satu sungai yang besar banget. Dari sungai itu membagi akhirnya ada 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, yang tempat emas ada dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah, yaitu yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Jadi sungai-sungai yang ada ini mengaliri di beberapa daerah-daerah yang disebutkan begitu. Dan nggak mungkin ini adalah menunjuk kepada surga. Taman Eden ini bumi, karena memang ada nama-nama sungai itu. Gini ya. Nama sungai bukan berarti itu tentu ada kesamaan. Ada kesamaan nama bisa jadi. Tapi tidak bisa itu dikatakan menuju kepada sungai di bumi gitu guys. Gitu loh. Karena gini, sebenarnya ini gampang ditelusuri ya. Gini aja, cara membuktikannya gampang. Kan situ disebutkan nama sungai-sungai tadi. Ada Efrat, Tigris, sama Asur. Kan berarti itu kan cabang sungai yang dilari. Berarti sama sungai induknya itu ada di Eden. Nah, Anda tinggal cari di bumi. Mana sungai induk dari teman-teman itu? Apa dari sungai-sungai Efrat, Tigris itu? Sungai induknya itu Taman Eden. Tapi faktanya kan tidak gitu. Tapi sekarang tidak pernah ditemukan Taman Eden di bumi gitu loh guys. Gitu loh. Jadi kesamaan nama bisa jadi, kesamaan nama, kesamaan nama tempat itu bisa terjadi gitu. Jadi jangan katakan mentang-mentang nama sama itu adalah di bumi gitu guys. Kecuali kalau sampai pada fakta bahwa memang ditemukan Taman Eden itu ada di bumi gitu, kan tinggal disusuri gampang. Dicari sungai Efrat, kan dikatakan tadi kan ada di Eden itu mengalir sungai induk yang mengalir 4 cabang. Yang dari situ ada 4 cabang. Nah, 4 cabang itu kan kalau memang itu di bumi, ada sebutkan di bumi, kan berarti kan jelas. Lalu cari di mana sumber induknya itu. Nah, itu Taman Eden. Tapi fakta yang segampang itu tidak ditemukan hingga sekarang Taman Eden itu ada di situ gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, kita perlu fakta dan bukti. Jadi ini tentu jelas hanya kesamaan nama. Karena tadi kan dikatakan pohon itu dari bumi gitu. Bukan di bumi ya. Sekali lagi kalau kita katakan dari bumi, berarti bukan di bumi. Saya dari Pekanbaru, berarti saya bukan di Pekanbaru. Ya. Saya ambil pohon-pohon dari Padang misalnya. Berarti saya bukan di Padang berarti. Jadi saya ambil pohon-pohon dari Padang. Jadi saya di tempat lain selain Padang. Gitu logikanya guys. Kan beberapa orang mengatakan bahwa sungai ini berada di sekitaran Irak guys. Dan ini menunjukkan bahwa di bumilah terletak Taman Eden. Kita lanjutkan ya. Alasan temukan Taman Eden itu, kasih tahu sama kita. Ini fakta tidak pernah ditemukan gitu. Hingga detik ini ya. Yang keempat adalah di Taman Eden manusia berkebun, jadi nggak mungkin ini berkebun ada di surga gitu. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan di Taman Eden manusia berkebun itu kan tafsiran. Jadi tafsiran dari ayat ini. Jadi sama sekali guys ya, itu tidak ada menyebut mengenai bumi. Jadi Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk menguasakan dan memelihara taman itu. Jadi kalau dalam kepercayaan Islam sendiri ya, taman-taman surga itu memang ada sungai-sungai yang mengalir, ada taman juga, ada pohon buah-buahan, sama seperti di bumi. Cuman yang tidak pernah kita bayangkan atau lihat sebelumnya gitu. Ya kan Yesus katakan ya, pada hari aku akan berhenti minum anggur dan aku akan minum anggur yang baru bersama kalian di dalam surga gelap gitu.
Berarti nanti memang ada anggur yang berbeda di surga kelak. Nah itu sama dengan kepercayaan Muslim. Apa yang diucapkan Yesus itu sama dengan kepercayaan Islam. Memang nanti ada pohon buah di surga, masuk anggur, tapi anggur ini tidak memabukkan, tidak mengandung zat memabukkan, makanya halal diminum. Beda anggur di dunia dan surga gitu. Jadi logikanya adalah ini tidak ada statement ini di bumi gitu. Tapi Louis sampai ke bumi. Tadi katanya jelas awal itu adalah dari, bukan dia. Pohon dari bumi. Berarti itu posisinya bukan di bumi saat itu. Tempatkannya dalam Taman Eden. Jadi manusia yang sudah diciptakan itu ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tugas Adam dan Hawa pada waktu itu berkebun, guys. Dibuatkan tanah, dibuatkan bumi ya, segala macam pohon, hewan, dan banyak hal lainnya. Lalu diperintahkan satu perintah oleh Tuhan, kerjakan itu, usahakan, dan dia berkebun. Nah pertanyaan saya, emangnya di surga? Sekali lagi ya, berkebun di sini bukan itu kan memelihara, berarti bukan menanam. Itu pohon-pohon sudah ada, mereka tinggal hanya memelihara gitu loh. Dia berkebun gitu. Itulah kenapa ketika kita baca Alkitab kita harus betul-betul. Sekali lagi ya, berkebun memelihara beda sama berkebun. Berkebun itu ya boleh dari menanam bibit, memupuk dan segala macamnya. Memelihara tidak gitu. Memelihara bisa dengan artian hanya melihat, mengawasi gitu. Jadi sekali lagi ya, termin berkebun dengan memelihara itu beda sekali gitu. Ya, saya nggak bisa dikatakan misalnya saya memelihara taman, saya nggak bisa dikatakan berkebun. Ya. Berkebun itu mulai dari awal, nanam bibit dan segala macamnya gitu. Bahkan ada namanya panen lagi. Ini tidak, ini hanya memelihara. Melihatnya secara komprehensif sehingga kita paham bahwa Taman Eden ini dunia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia diusir dari Taman Eden sehingga mereka tidak bisa masuk lagi Taman Eden dan mereka ada di tempat yang mana sampai sekarang. Jadi bagaimana bisa manusia nggak bisa masuk ke Taman Eden gitu? Taman itu kan ada di bumi gitu loh guys. Kalau memang menurut persepsi Louis sendiri gitu, ya kan? Ini aneh sekali gitu. Ya, kecuali kalau tamannya di tempat lain gitu. Jadi tempat yang nggak bisa dijangkau manusia. Kalau masih di bumi itu bisa dijangkau manusia tentunya, ya kan? Nah, apalagi kalau situ katanya ada kilatan api yang itu menjaga taman itu. Ya sekarang kan teknologi udah tinggi gitu. Masa sih nggak bisa masih tempat di dunia gitu loh? Itu pasti suatu tempat yang nggak bisa dijangkau manusia gitu loh guys. Nah itu bukan di bumi, tapi pohon-pohon itu diambil dari bumi kan. Ini mereka harus kerjakan termasuk kita. Susah payah kita bekerja untuk mendapatkan hasil nafkah. Susah payah manusia perempuan mengandung untuk bisa melahirkan anak. Dan ingat, nggak semua orang susah payah untuk mencari nafkah. Ada orang yang bukan kaki dapat nafkah, ya kan? Jadi sekali lagi guys ya, ketika dikatakan manusia susah cari nafkah tuh enggak semuanya Louis. Banyak manusia itu dengan hanya dapat warisan, ya. Bahkan ada orang yang udah kaya 7 turunan, yang udah anaknya raja dan jadi raja. Apakah mereka susah payah nyari uang rezeki? Tidak. Jadi sekali lagi ya, ini jelas suatu hal yang salah. Ketika dikatakan manusia dihukum dengan susah nyari nafkah, tidak. Berarti enggak adil dong. Ada yang manusia yang susah nyari nafkah, ada yang tidak gitu. Kalau memang itu hukuman, maka semua manusia akan mendapat hukuman yang adil. Semua akan susah nyari nafkah. Tetapi tidak. Ada banyak juga orang yang tidak perlu susah-susah nyari nafkah gitu. Ada kayak YouTuber itu dia tinggal bikin video konten yang menyenangkan bagi dia. Ada orang yang main bola dengan hobi, sebagai hobi. Banyak orang melakukan hobi dan tidak susah payah mencari uang, nyari nafkah gitu. Kan ada orang yang dapat warisan, memang keluarga kaya gitu. Jadi sekali lagi ya guys, ini jelas suatu hal yang tidak logis gitu. Kalau dikatakan hukumannya adalah susah cari nafkah, nggak semua orang susah cari nafkah loh. Lalu hukumannya perempuan mengandung. Berarti kan kalau gitu Tuhan adalah orang pendendam gitu, ya kan? Gara-gara kesalahan itu, ya kan, kesalahan Adam dan Hawa, kita semua anak cucunya mengalami menanggung dosanya Adam dan Hawa. Ini kan nggak adil. Coba anda bayangkan, Bapak Louis yang melakukan kesalahan, Louis yang menanggung. Adil nggak? Nggak adil. Gitu. Bapak Louis melanggar perintah dari bosnya, ya kan? Kamu kalau saya pecat kata bosnya Bapak Louis. Nah, Louis bapaknya dipecat.
Masa Louis nanggung akibatnya gitu? Kan bapaknya saja yang nanggung akibat gitu. Atau bapak Louis misalnya mencuri, ditangkap masuk penjara, ya sudah, udah kelar urusannya, Louis aman-aman saja karena dia tidak melakukan itu gitu. Ini kalau dibalaskan ke anaknya, jadi bapaknya buat kasus gitu, entah membunuh, lalu anaknya, cucunya, cici sampai bawah sampai kiamat nanti kena semua, kan itu nggak adil. Di sini membuktikan kalau Tuhan dalam kita tuh kalau memang itu perspektifnya, ya ini kan bukan perspektif Muslim dari atau orang yang logis membaca Alkitab, tapi kan perspektif dari umat Kristen, dari Louis sendiri yang menafsirkan tidak sesuai dengan logika gitu. Ya berarti Tuhan adalah Tuhan yang penendam. Jadi kan diancam tuh, pertama udahlah diancam katanya, kalau kamu makan ini kamu akan mati. Faktanya tidak mati. Yang kedua, ya kalau kamu dihukum ya karena kamu makan ini, kamu bandel, dihukum dengan kamu akan susah cari nafkah. Faktanya tidak semua orang susah cari nafkah. Ada orang-orang kaya yang sudah dapat warisan, udah menikmati kekayaan dari orang tuanya, sehingga tidak perlu lagi bekerja, mereka tinggal angkat kaki. Atau orang misalnya kalau ada orang-orang yang mencapai financial freedom gitu, awalnya mungkin dia susah cari nafkah, habis itu dia kan tidak lagi gitu. Setelah dia mendapatkan financial freedom, dia angkat kaki juga. Atau yang kerjanya dari hobi gitu kan, pemain sepak bola, YouTuber dan sebagainya gitu. Apa gaming, YouTuber gaming gitu ya kan, orang yang dapat uang dari live streaming game itu kan nikmati sekali, nggak susah sih nafkah mereka guys gitu loh. Dan mengenai perempuan mengandung, masa yang buat salah Adam Hawa, anak cucunya sampai cici sampai kiamat nanti menanggung kesalahan Adam Hawa? Ini jelas sekali itu berarti Tuhannya pendendam gitu. Nah, itu jelas tafsir itu tidak dapat kita terima dengan akal sehat ya. Gak mungkin Tuhan itu pendendam, gak mungkin Tuhan itu tidak melaksanakan janjinya, yaitu ketika makan buah ini kamu akan mati. Fakta tidak mati gitu. Jadi sekali lagi guys ya, banyak sekali hal yang aneh di sini. Lalu kata dikatakan taman itu di bumi, padahal kata-katanya jelas dari bumi. Jadi banyak di sini banyak yang perlu diluruskan ini. Jadi dia sosokan luruskan orang, padahal dia yang perlu diluruskan gitu loh guys. Anak, dan ini adalah dampak akibat dari dosa Adam dan Hawa pada waktu itu. Tapi jelas bahwa 4 alasan saya ini cukup. Jadi dosa Adam dan Hawa tapi nanggung anak cucunya, ini kan tidak adil. Kalau saya berdosa, ya saya aja dihukum, ngapain anak cucu saya diapain juga, berarti kan nggak adil. Yesus pernah berkatakan mungkin seperti ini ya, biarkanlah anak-anak itu kemari ya, ingat, biarkanlah anak-anak kemari karena mereka sesungguhnya adalah empunya dari kerajaan surga. Ingat, anak kecil adalah empunya kerajaan surga. Kenapa mereka empunya kerajaan surga? Karena mereka suci, bersih dari dosa, sehingga mereka layak masuk surga. Sama dengan kepercayaan dalam Islam, ketika anak kecil meninggal belum akil balik karena mereka tidak ada dosa, karena mereka tentu melakukan sesuatu itu tidak tanpa kesadaran dalam arti pengetahuan mereka itu masuk surga langsung guys, anak kecil kalau meninggal gitu. Nah, sama kayak Yesus katakan, biarkan anak kecil itu datang kepadaku karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Nah, mungkin mereka punya dosa waris, karena dosa waris kan anak kecil tuh nggak percaya Yesus guys. Ada juga kan para pendapat Kristen mengatakan, wah anak itu kan percaya, yang anak di situ kan yang percaya Yesus. Bagaimana bisa mereka dikatakan percaya Yesus? Mereka belum mengerti apa-apa guys. Ya, mereka datang ke Yesus bukan berarti mereka percaya Yesus. Mereka senang dengan Yesus gitu, tapi mereka belum tentu percaya. Kenapa saya katakan belum tentu percaya? Gini, misal saya membujuk anak kecil misalnya, banyak kan pejat-pejat di luar sana kan, bujuk dengan permen. Dek nih ada permen loh, ikut saya yuk, langsung dia culik gitu. Itu bisa dikatakan anak itu percaya? Enggak, dia tertarik dan dia tuh tertipu guys gitu. Dia nggak percaya sama orang ngasih permen itu gitu loh. Ngerti nggak? Atau anda lihat anak kecil tuh, gendong siapa aja mau dia kan? Yuk gendong yuk, siapa gendong dia mau gitu. Intinya anak kecil itu nggak punya sistem belief ya, sistem kepercayaan anak kecil nggak punya. Makanya yang kecil tuh gampang sekali tergantung orang tuanya kan. Dia mau jadi Islam, Kristen, Hindu, Buddha itu kan tergantung orang tuanya ketika dia masih kecil. Dia bisa memilih ketika dia lebih besar. Jadi saya dari kecil memang Muslim. Saya memilih agama tuh guys ya, pure memilih agama tuh, kesadaran beragama saya timbul ketika saya baru tamat masih SMA atau bertamat SMA itu. Kayaknya masih SMA deh. Jadi suatu siang itu saya mimpi, saya tidur di kamar belakang ya. Sendirian waktu itu siang-siang
Saya mimpi, dan sebelumnya saya mimpi juga. Sebelum itu saya seminggu betul saya mimpi seakan-akan kiamat terjadi. Beneran kayaknya kiamat terjadi. Yang mimpi terakhir itu ya, di pas minggu penuh itu, mimpi terakhir itu, saya mimpi kiamat juga gitu. Kiamat sama, mimpi sama semua tentang kiamat. Seakan-akan betul-betul terjadi kiamat gitu. Keringat dingin sekujur tubuh saya, guys. Nah, saya waktu itu berpikir, ya entah kenapa terlintas pikiran, jangan-jangan Yesus Tuhan. Karena saya tahu ada orang-orang yang menuhankan Yesus. Kan juga waktu itu kan saya juga punya teman yang Kristiani. Mereka kan menuhankan Yesus. Saya berpikir di dunia ini ada orang yang menuhankan Yesus juga. Jadi ada orang menuhankan Allah, ada yang menuhankan Yesus. Mungkin ada juga orang menuhankan Buddha atau lain, saya nggak tahu. Tapi yang pasti waktu itu saya tahu betul ada orang yang menuhankan Yesus, yaitu teman saya sendiri, teman-teman saya sendiri. Di situ jadi kecamuk batin di dada saya, guys, di pikiran saya. Jangan-jangan Yesus beneran Tuhan. Karena apa? Karena ada orang yang menuhankan dia gitu. Dan selama ini saya belum pernah cross check siapa sih Tuhan sebenarnya gitu. Kalau sempat saya pilih satu Tuhan, makan neraka tempat saya. Itu pikiran saya saat itu gitu. Dari situlah saya mulai punya sistem kepercayaan, mulai menggali, mulai meneliti, mulai mengkaji semua agama yang ada di Indonesia. Saya mengadakan perbandingan agama, saya ikut debat, saya pelajari kitabnya. Di situ saya menemukan bahwa agama yang benar adalah Islam, ya, yang benar hanya Islam, dan Tuhan yang benar hanya Allah SWT. Jadi sistem kepercayaan saya sendiri tumbuh ketika saya SMA mungkin, atau mungkin baru tamat, saya lupa persis waktu itu baru tumbuh sistem kepercayaan saya. Dari kecil saya akui saya hanya ikut orang tua saya. Maka saya ingat betul waktu itu ada tetangga saya om-om gitu, yang biasa saya main bola bareng sama dia gitu kan. Dia pernah katakan sama saya suatu ketika, kamu ini beragama hanya ikut-ikutan orang tua, hanya tradisi. Saya katakan tidak kok, saya betul-betul beriman kok. Tidak, Bobby, kata dia, kamu hanya ikut-ikutan orang tua saja. Sekarang waktu itu baru saya sadar gitu, ketika saya mengkaji itu, iya juga ya, selama ini memang saya agama ikutan. Mungkin saya mengaku beriman, tapi beriman saya pasti beriman yang ya beriman gitu saja, beriman tanpa mengkaji. Ingat, ada orang beriman ya mengaku beriman sebenarnya belum beriman ya, karena dia belum mengkaji. Orang yang beriman beneran itu dia mengkaji dulu gitu, dan melihat buktinya. Sama kayak contoh gini misalnya, Anda jatuh cinta sama seorang wanita misalnya, Anda suka banget, jatuh cinta sama seorang wanita tersebut gitu kan. Lalu Anda katakan Anda percaya sama dia. Iman itu artinya kan percaya. Beriman berarti percaya kepada Islam atau Kristen atau Hindu Buddha ya. Nah, kalau ngomong percaya, bisa nggak Anda percayai cewek yang Anda tuh jatuh cinta sama dia pertama kalinya? Kalau Anda katakan percaya, berarti percaya Anda adalah percaya buta, iman buta. Anda belum pernah kenal dia, Anda belum tahu siapa dia. Sama kayak agama juga gitu. Atau Anda belum pernah membandingkan dia dengan cewek lain gitu. Benar nggak dia yang terbaik gitu, yang bisa betul Anda percaya gitu. Anda belum mengkaji, belum mendengar pendapat orang lain, belum lihat langsung gitu bagaimana dia, baru kenal gitu kan. Sama seperti agama ya begitu gitu. Harus diadakan pengenalan pada agama tersebut dan membandingkan dengan agama lain gitu. Sama juga kayak misalnya milih mobil, Anda jatuh cinta pada satu mobil, tapi Anda tidak membandingkan dengan mobil lain gitu. Ini Anda akan timbul namanya iman yang buta. Kayak wanita tadi, Anda percaya, rupanya Anda ditipu. Kata dia bukan cewek yang setia misalnya. Karena Anda kecuali kalau Anda sudah hidup sama dia, Anda sudah bandingkan dengan cewek lain. Oh ternyata cewek A itu selingkuh, cewek B selingkuh, cewek C selingkuh, cewek D enggak, cewek saya ini enggak, berarti itu iman Anda benar. Anda sudah mengenal dia dan membandingkan dengan cewek lain gitu. Itu baru dikatakan percaya itu benar gitu. Itulah percaya sebenarnya. Sama kayak agama juga begitu. Jadi anak kecil pasti tidak punya sistem kepercayaan. Mereka hanya ikut apa yang orang tua mereka ajarkan atau katakan, guys. Makanya Yesus katakan kematian anak itu karena mereka adalah punya kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka belum punya sistem kepercayaan. Mereka masih suci dari dosa gitu. Mereka tidak punya dosa. Berarti itu membuktikan kalau dosa oleh Yesus sebenarnya tidak pernah ada. Lalu kata itu dia lain juga dikatakan, seorang bapak tidak akan menanggung kesalahan anaknya, dan seorang anak tidak akan ditimpakan kesalahan bapaknya.
ya kan? Alias dosa ditanggung masing-masing gitu. Jadi orang yang akan menanam dia akan menuai hasilnya, dan orang yang melakukan kejahatan dia akan menuai tulahnya gitu. Kurang lebih ya seperti itu guys bunyinya. Jadi sekali lagi jelas kan kejahatan tadi, dosa ayah, kalau ayah buat saya ayah saja, anak nggak akan kena getahnya, anak juga begitu. Anak tidak akan ditimpakan pada bapaknya. Dosa itu masing-masing guys, gitu loh logikanya. Itu ayat kita yang berbunyi ya. Jadi jelas banyak fakta yang mengatakan bahwa dosa oleh Yesus sebenarnya tidak pernah ada. Membuktikan bahwa Taman Eden ada di dunia. Jadi nggak bisalah Ustadz Felix Yau mengatakan bahwa ya menurut Katolik Adam dan Hawa turun ke bumi, turun dari kayangan menuju bumi gitu. Nggak gitu guys. Oke, sekian dulu pembahasan dari saya mengenai Ustadz Felix Yau ini. Silakan yang punya pertanyaan. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.